gitu aku. By the way, kalau ada yang mau on cam gitu nemenin aku malam-malam gini boleh, atau kalau enggak juga nggak apa-apa sih, yang penting nyimak. Terus kita kayak santai aja sekarang karena udah malam gitu. Terus Jumat malam Sabtu kayak orang tuh pada pengen tidur nggak sih? Tapi kalian keren gitu. Oke, sebelumnya kenalan dulu kayak yang udah ada di display name Zoom aku, nama panggilan aku Arlin, tapi nama lengkap aku itu Fitriana Arlin Rahayu. Dipanggil Arlin. Ini tuh ngajar aku ketiga kali di Berilmu. Yang pertama tuh tentang, pokoknya TPS PK semua deh. Yang pertama tuh aku ngajar apa ya? Ngajar, persamaan kuadrat. Terus yang kedua tuh sestika. Terus ketiga, kita belajar tentang SPLDV ini. Aku sekarang mahasiswa ilmu aktuaria angkatan 2021, jadi baru masuk tahun kemarin, tahun 2021 di UGM. Terus aku masuk ke aktuaria itu lewat jalur UTBK, SBMPTN, apapun itu namanya, dengan skor rata-rata kemarin itu 785 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya-nanya tentang PK, tentang UTBK, tentang aktuaria, tentang UGM, tentang kelas 12, tentang apapun itu bisa ke Instagram, Twitter, atau email. Tapi aku prefer Instagram sih, DM aja Instagram aku. Ntar aku ntar aku ntar aku balas-balasin. Kalau nggak tenggelam ya gitu. Itu semua sosial media aku Fitriana Arlin by the way. Jadi search aja. Terus kalau kalian mau nge-SG-in, jangan lupa mention aku, ntar aku repost-repostin. Gitu. Oke. Kita lanjut aja ya. Nggak ada yang mau nanya juga kan? Kalau perkenalan doang, kita lanjut. Nah, ini kita bahas tentang SPLDV alias sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada 5 bagian, tapi sebenarnya ini tuh dikit-dikit gitu loh. Dan kita kan belajar SPLDV itu udah dari kelas, aku lupa deh, SMP, SMA, kayaknya SMP udah pernah. Jadi paling di sini kita bakalan review-review dikit aja gitu. Pertama kita belajar tentang SPLDV. Sebenarnya SPLDV itu apa, komponen di dalamnya itu apa, dan segala macamnya. Terus ternyata buat nyelesain SPLDV itu ada beberapa macam metode. Metodenya itu tuh yang di nomor 2 sampai nomor 5. Ada metode grafik, metode substitusi, eliminasi, dan juga gabungan. Itu apa sih empat-empatnya itu? Grafik apa sih? Substitusi apa sih? Ntar kita bahas pelan-pelan di slide-slide berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Pertama, tentang SPLDV. SPLDV alias sistem persamaan linear dua variabel. Sebenarnya tuh kita juga sering kenal yang namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel, tapi nggak dibahas di pertemuan ini. Jadi kita tuh sekarang bahas tentang persamaan-persamaan aja. Karena namanya persamaan, pasti dihubungin sama tanda sama dengan ini. Tipis banget ya ini nih ya. Bentar ya. Sama tanda-tanda sama dengan ini. Itu udah pasti. Kalau misalkan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu semua nanti di SPTLDV namanya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, ternyata ada yang nanya di chat. Kak, untuk modul akan di-share di akun Telekah? Udah tahu, kayak tadi jam berapa ya? Agak-agak mepet sih sebenarnya aku nge-share. Tapi bisa dicek aja di grup Telegram. Jadi nggak perlu nge-scroll, itu ada di modulnya gitu. Oke, intinya itu SPLDV apa? SPLDV adalah sistem persamaan yang punya dua variabel, namanya juga ini kan dua ya, dua gitu. Jadi variabel itu dua, bisa X dan Y, bisa juga A dan B, bisa juga P dan Q, atau terserah kalian mau bikin variabel namanya Arlin sama siapa ya? Sama Liana gitu. Ya itu boleh juga gitu, terserah. Cuma kan panjang ya, terus lama gitu kan nulisnya. Jadinya orang biasanya bikin variabel itu dalam bentuk huruf-huruf aja gitu. Kalau mau nama-nama huruf-hurufnya selain ini juga boleh, terserah kalian. Kalian mau nyiptain huruf sendiri juga, ya udah terserah gitu. Tapi yang paling sering dipakai itu X sama Y gitu. Nah, di SPLDV biasanya tuh bentuk persamaannya tuh kayak gini. A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Terus nanti ada persamaan yang keduanya. Persamaan yang keduanya itu A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, ntar si dua persamaan ini pakai metode-metode yang tadi udah disebutin di awal bisa diselesaikan. Kita bisa ketemu tuh nanti nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa gitu. Terus di sini ada keterangannya. X sama Y itu disebut variabel. Jadi biasanya ini tuh yang bakal ditanya. Tapi nggak selalu ya. Apalagi kan kita belajar nih buat UTBK, buat TPS, buat pengetahuan kuantitatif. Jadi justru biasanya yang ditanya itu bukan nilai X sama Y-nya, tapi bisa jadi justru nilai A1-nya, atau nilai B2-nya, atau berapapun itu suka-suka soal gitu. Emang soalnya tuh agak-agak, wah diputer ya ini.
Terus yang berikutnya ada yang namanya koefisien. Koefisien itu aku tuh selalu ingatnya koefisien itu yang nempel sama variabel. Jadi kalau misalkan ada X, oh angka di sebelahnya itu koefisien. Di sini disimbolin pakai A1, A2, B1, B2. Tapi contoh koefisien yang lebih gampang diingat tuh kayak gimana sih? Misalkan aku punya persamaan kayak gini ya. 3X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, koefisien tuh yang mana, Kak? Ya elah, Kak banget gitu. Koefisien tuh yang mana gitu. Nah, koefisien tuh yang ini nih, angka 3 sama angka 2. Kenapa dia disebut koefisien? Karena dia nempel sama variabel. Variabel di sini X, variabel di sini Y gitu. Jadi 3 itu adalah koefisien dari X, terus 2 itu koefisien dari Y. Ini koef dari X. Ini koef dari Y gitu. Aku minta maaf ya kalau tulisannya jelek. Ya, lagi agak udah lama gitu aku nggak nulis. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah konstanta. Konstanta itu paling sering disimbolin pakai huruf C karena kan pakai bahasa Inggris gitu kan. Constanta tulisannya. Konstan ding, konstan pakai C. Nah, makanya disimbolinnya dalam suatu persamaan itu pakainya C gitu. Tapi nggak selalu sih. Terus konstanta itu apa sih? Bedanya sama koefisien apa? Kalau konstanta itu dia berdiri sendiri, dia nggak nempel sama siapa-siapa, dia mandiri gitu hidupnya. Jadi di sini yang disebut konstanta tuh yang mana? Yang 5 ini dia disebut konstanta. Konstanta. Kak, konstanta itu pasti di sebelah sama dengan terus dia sendirian doang nggak sih? Ternyata nggak juga teman-teman. Kalau misalkan ini kan bisa dipindah ruas ya. Ini aku pindahin ke sini gitu. Jadi persamaannya 3X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Terus konstantanya yang mana, Kak? Ya tetap yang ini nih, si konstanta. 0 juga bahkan bisa dibilang konstanta juga. Jadi 2 ini disebut konstanta gitu. Cuma kalau misalkan UTBK jarang banget sih ditanyain yang mana yang koefisien, yang mana konstanta gitu. Ini biasanya kalau soal-soal awal-awal kenalan sama SPLDV gitu. Misalkan yang buat kelas 10, kelas 11, enggak sih, kayak enggak kelas 11, kelas 10 atau enggak buat nge-refresh lagi. Nah, itu biasanya baru tuh ditanyain koefisien yang mana, konstanta yang mana gitu. Gimana teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan ada bisa langsung tanya di chat ya. Ini kalau mau dicatat dulu juga boleh. Nggak usah deh, di SS aja. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang berikutnya adalah metode-metode. Oke. Oh, belum aku bahas tadi ya. Jadi buat nyelesain SPLDV itu ada 4 metode kayak yang disebutin di sini. Ada yang namanya metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, sama metode gabungan. Aku jelasin dulu yang pertama si metode grafik. Metode grafik ini intinya adalah kita ngegambar buat dapetin nilai si konstantanya atau enggak variabelnya si X sama Y itu berapa. Biasanya sih kalau metode grafik tuh dicari nilai X sama Y-nya ya. Karena kan ini sumbu nih, ini kan sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kak, kalau misalkan nanti persamaannya nggak pakai X sama Y gimana? Kalau misalkan persamaannya 3A plus 2B sama dengan 10 gitu. Ini pakai A sama B. Nah, teman-teman bisa misalin aja, A itu sama aja kayak X gitu, B itu sama aja kayak Y. Kok bisa kayak gitu? Ya emang bisa, karena kan dia cuma huruf sembarang ya. Gitu. Atau enggak bisa juga teman-teman di koordinatnya jadinya ini diganti jadi A gitu, ini diganti jadi B, ya terserah aja kalian enaknya yang mana gitu. Kalau aku sih biasanya karena ini koordinat, terus udah identik dengan X dan Y, makanya diubahnya tuh justru dari si persamaan ini. Gitu. Terus, kita coba baca dulu. Ada tulisannya di situ, katanya penyelesaiannya adalah titik potong dari 2 grafik yang ada. Oke, itu maksudnya apa sih? Jadi gini, kan kita tuh pakai si metode-metode yang tadi tuh ada 4, ada metode grafik, eliminasi, substitusi, terus juga sama gabungan buat nyari nilai X sama Y kan. Nah, kita tuh bisa tahu nilai dia dari mana, kita bisa tahunya itu tuh dari nilai titik potong ini. Jadi ini nih, dia kan ada tulisan itu ya, solusi gitu. Nah, nilai ini kan pasti suatu angka ya, misalkan 1,2 atau enggak 5,6 atau berapapun itu. Nah, dia itu tuh yang disebut dengan solusi gitu. Tapi Kak, kok di sini ada 3 macam grafiknya? Ternyata beda-beda guys. Beda-beda pengertiannya, beda-beda jawabannya gitu. Terus ada cirinya masing-masing juga. Kita yang pertama nih ya. Yang pertama ini namanya kalau grafik sejajar. Ini by the way di modul juga udah ada. Jadi kalau teman-teman mau sambil buka modul juga boleh. Ini namanya grafik sejajar. Kenapa sejajar sih?
kalau misalkan kita udah belajar tentang uh, persamaan linear atau enggak sistem persamaan linear yang cuma satu variabel aja atau dua variabel, ya terserah ya. Pokoknya biasanya itu kita belajar persamaan linear, terus ada grafik nih yang cuma gini doang, yang lurus, ini nggak lurus, oke, yang lurus gini doang. Nah itu namanya persamaan linear. Kan ada macam-macam tuh, ada yang sejajar, ada yang tegak lurus, ada yang segala macam. Nah ini namanya sejajar. Kenapa sejajar? Karena kalau misalkan ini kita panjangin nih, kita panjangin seret, kita tarik terus sampai mentok deh, sampai mentok biar lebay. Ini kita geser, terus yang ini kita tarik lagi, kita sampai ujung. Ternyata dia itu nggak akan berpotongan, mau di titik manapun itu, mau di titik ini 1000,10 juta gitu. Ini lebay banget sih ya. Terus sama yang satunya lagi juga sama-sama yang satunya lagi itu tuh berapa? Dia tuh nggak akan berpotongan sama sekali. Jadi ya udah lempeng aja gitu, jalannya lurus aja gitu. Itu disebut sejajar. Nah, kalau misalkan grafiknya sejajar kayak gini, nanti dia itu nggak punya solusi. Namanya dia no solution. Asik, pakai bahasa Inggris banget gitu. Atau nggak punya solusi. Kenapa sih dia tuh bisa dibilang nggak punya solusi? Kita baca, penyelesaiannya adalah titik potong dari dua grafik yang ada. Kalau misalkan disebut penyelesaiannya itu titik potong, sementara dua grafik ini nggak akan berpotongan nih, grafik yang ini sama yang ini nggak akan berpotongan, berarti dia tidak punya titik potong dong. Dia tidak punya titik potong. Dia tidak punya titik potong. Makanya dia itu bisa dibilang nggak punya solusi. Sampai sini gimana? Ada yang mau nanya nggak? Kalau misalkan ada yang mau tanya bisa langsung on mic, bisa raise hand, bisa langsung chat, terserah ya. Aku standby chat by the way. Jadi kalau mau di tengah-tengah ada yang mau nanya juga boleh. Kita lanjut. Kalau emang nggak ada yang nanya kita lanjut. Yang berikutnya ini adalah grafik berimpit namanya. Grafik berimpit. Kak, ini grafiknya cuma satu ya? Enggak guys, ini sebenarnya ada dua. Warnanya yang si oranye-oranye, enggak oranye, coklat-coklat merah-merah ini, sama yang warnanya biru. Makanya di sini ada dua persamaannya. Ini kalau kurang gede, aku zoom aja. Dari tadi kayak di zoom ya. Nah, gini. Ada dua persamaan. Dia karena dia tuh berimpit, jadi dia tuh nempel satu sama lain tuh nempel. Jadi dia kayak kalau misalkan 3 dimensi gitu, dia depan belakang gitu loh. Enggak depan belakang sih, dia benar-benar exactly pasti sama, ya udah nempel aja gitu dia kemana-mana. Mau ini dipanjangin sampai ujung banget, sampai kayak tadi angka 1000,1 juta di titik 1000,1 juta. Mau itu yang oranye yang coklat, mau itu yang biru, itu sama-sama di 1000,1 juta gitu. Kenapa kayak gitu? Ya karena persamaan dia itu sama benar-benar sama persis gitu. Nah, kalau misalkan grafik berimpit, dia itu kan berarti berpotongan di semua titik kan? Di semua titik. Semua titik. Kenapa kayak gitu? Misalkan ini kita misalin aja ya, titiknya 1,0 gitu. Mau itu yang si coklat atau merah, aku bingung deh ini warnanya apa ya? Ya merah lah, merah aja ya daripada coklat. Karena coklat juga nggak merah bata nggak sih itu. Misalkan 1,0, mau itu yang si merah, mau itu yang si biru. Dia tuh sama-sama di titik 1,0. Terus misalkan di sini, ini tuh misalkan kita berapa ya? 3,3 gitu. 3,3. Mau yang si merah, mau yang si biru, dia sama-sama di 3,3. Mau di sini nih, ini kita anggaplah titiknya itu 3,1 3,1 juga gitu. Dia bakalan sama. Karena kenapa? Karena dia nempel gitu satu sama lain. Nah, makanya karena dia itu berpotongan di semua titik, dia disebutnya solusinya itu tak hingga. Atau biasanya ditulisnya gini nih, sol tak hingga gitu. Kenapa kayak gitu? Ya gitu, karena di semua titik, mau itu 3,1, 3,12, 3,0000001, dia bakalan berimpit terus, bakalan berpotongan terus, jadi solusinya itu tak hingga. Kita nggak bisa ngitung nilai dia itu berapa gitu. Jadi gitu kalau misalkan grafik berimpit. Nah, terus bedanya apa sih Kak kalau misalkan kita perhatiin ya, di sini di persamaannya itu, gimana sih bedain antara si sejajar sama si berimpit? Bedainnya itu ternyata nilai gradiennya. Kalau misalkan sejajar itu kan katanya M1 sama dengan M2 kan. Kita pernah belajar bareng di sistem persamaan linear kalau misalkan
grafik itu sejajar, gradien garis pertama sama garis kedua itu sama. Kita anggaplah gradiennya si MK sama dengan gradiennya si ML. Karena ini ada namanya ya guys, ini K, ini L gitu. Nah, tapi kenapa dia itu tuh bisa nggak berimpit, kenapa dia bisa nggak nempel gitu, karena nilai C-nya alias nilai konstantanya itu beda. Jadi C1 tidak sama dengan C2. Ini yang perlu kita perhatiin. Aku kotakin deh. Sementara kalau misalkan dia itu berimpit, kan dia nempel terus nih. Oh, udah pasti dong gradiennya sama karena tingkat kemiringannya tuh pasti sama. Gradien tuh tingkat kemiringan ya by the way. Ini dia berimpit, dia M1-nya itu sama dengan M2. Lah Kak, sama dong sama sejajar. Iya, karena si berimpit ini dia tuh pasti sejajar. Dia pasti sejajar. Sementara yang sejajar ini dia nggak pasti berimpit. Gitu. Oke, nah gini ya. Nah, terus apa sih sebenarnya yang bikin dia bisa nempel satu sama lain? Karena nilai si C1 ini sama dengan nilai C2. Kalau yang ini dia tidak sama dengan, yang ini dia sama dengan. Ini kita anggaplah si MK sama dengan ML ya. Kayak tadi, ini L by the way guys. Nah, ini aku kotakin lagi. Jadi ini yang perlu banget diperhatiin. Kenapa? Soalnya nih, biasanya tuh kalau di PK, pas lagi ngejawab UTBK, dia tuh nggak nanya tuh. Dia nggak nanya nilai gradien dari ini tuh berapa. Enggak, biasanya tuh soalnya tuh kayak gini. Misalkan ya, diketahui persamaan A dan B memiliki grafik yang berimpit. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita harus tahu dong ciri-ciri dari grafik yang berimpit itu apa ya? Oh, ternyata persamaannya itu plek-plekan sama persis gitu. Atau enggak di soal UTBK tuh biasanya pertanyaannya diketahuinya tuh kayak gini. Diketahui si A dengan si B itu tuh dia grafiknya sejajar. Oh, kita udah harus tahu tuh gradiennya tuh ternyata sama. Terus ntar ada lagi persamaan berikutnya tegak lurus dengan dengan garis yang pertama tadi. Kayak gitu biasanya di soal-soal UTBK. Emang agak-agak perlu mikir, perlu nalar, cuma bisa banget kok buat dikerjain. Oke, sampai sini kalau misalkan ada yang mau tanya, bisa langsung tanyain aja ya. Kita kecilin, kita geser. Kita geser pelan-pelan di yang grafik terakhir. Grafik yang ketiga, jenis grafik yang ketiga ini, dia tuh yang paling sering kita temuin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngegambar grafik tuh pasti ada, enggak pasti ada sih. Dia itu biasanya ada solusinya kan. Karena yang ditanya di soal tuh biasa solusinya gitu. Jadi ya udah bentukan grafik kayak gini yang paling sering keluar. Ini kayak gimana sih maksudnya? Ya udah sih guys, misalkan ini garis pertama, garis K gitu. Terus yang ini garis L. Terus ntar pas lagi kita gambar ini seret, yang ini seret, terus dia ketemu nih titik potongnya di sini. Dan gitu deh, ini jadi double. Di sini sama di sini, terus ketemu titik potongnya di sini, ya udah, ini jadi solusinya. Gitu. Udah sih, gitu aja. Terus ini tuh garisnya nggak mesti dia malang melintang begini doang ya, bisa juga kayak gini nih, bisa juga kayak gini. Yang satu tuh kayak gini. Terus yang satu juga ngadepnya sama nih, ke arah kanan juga miringnya. Cuma dia tuh beda tipis banget, misal kayak gini ya, seret gitu. Oh, dia berpotongannya di sini ternyata guys. Bisa juga solusinya jadi di sini gitu. Jadi dia nggak mesti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ini kebalik ya di kalian. Ya, pokoknya kayak gitu lah. Dia nggak mesti berlawanan. Bisa juga begini, tapi ntar di suatu titik dia bakalan berpotongan. Kenapa dia bisa berpotongan? Karena garis ini tidak sejajar gitu. Makanya dia bisa berpotongan. Oke, kalau teman-teman mau catat dulu sambil gambar-gambar, boleh aku tungguin sampai jam 9.03 ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya juga boleh. Aku mau minum dulu soalnya. Wah, aku baru sadar kalian tuh di Jakarta ya. Sampai jam 8.03 ya maksudnya, bukan jam 9.03. Kelamaan dong kalau aku tungguin nyatat doang sampai 1 jam lebih ya. Ya, jadi kalau kalian mau catat, mau tanya-tanya, Kak, nggak ngerti, minta jelasin ulang, itu boleh banget kok, nggak apa-apa, santai aja kita.
Oh, ternyata ada yang nanya. Oke. Kak, untuk titik potong itu, ini maksudnya bisa nggak sih? Bukan bias. Oke. Bisa nggak ketemu di sumbu X atau di sumbu Y? Bisa banget, bisa banget. Jadi misalkan dia tuh persamaannya jadinya kita coba gambar di... Bentar ya. Kita coba nambahin gini. Jadi ntar tuh bisa banget nih kayak gini nih. Misal ininya ya, sumbu X, sumbu Y. Terus kita bikin persamaan pertama tuh dia di sini. Ini garis K. Terus ntar tuh garis L-nya itu tuh di sini nih. Gitu. Ya, nggak precise. Nah, di sini. Ini garis L. Jangan sama kali ya warnanya ya. Kita ganti colornya jadi ini biru tua. Nggak kayak hitam dia. Colornya ini. Nah, terus nanti solusinya di sini nih. Ini kan berarti dia tepat di sumbu Y ya, di sumbu Y. Solusi. Bisa. Nah, nanti itu bentuk solusinya kayak gimana? Pasti ini suatu angka, nilai X, 0. Kebalik ya? 0, 0, Y maksudnya guys. Gitu. Bisa banget kayak gini. Terus kalau misalkan teman-teman bingung, Kak itu dapat garisnya dari mana? Itu ngarang ya. Ntar kita ada contoh soal kita bahas bareng-bareng aja. Iya gitu. Jadi coba kita kerjain ya. Nanti. Gitu. Sebenarnya gimana? Ngejawab nggak kamu yang nanya? Kalau misalkan nanti ketemunya di sumbu X juga bisa, ntar kita bikin aja. Kita bikin. Ntar di persamaannya tuh ternyata dicocokin gitu loh. Oh, iya bisa nih ketemunya di sumbu X gitu. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Oh, udah substitusi guys. Oh, gini. Kita coba ngegambar grafik deh ya. Kita coba gambar grafik, Kak. Sebenarnya gambarnya tuh kayak gimana sih? Kok bisa dapat angka segitu gitu. Ini enggak. Ini kita coba di sini. Misal aku punya persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini cara gambarnya kayak gimana sih? Cara gambarnya itu kita misalin aja dulu x-nya 0, kita misalin y-nya 0. Misalkan ketika x-nya itu sama dengan 0, kita masukin 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 berapa? 0 kan? Ditambah 3y sama dengan 6. Berarti y-nya itu sama dengan 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa guys? 2. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kita bikin satu angka. Berarti kita punya dulu persamaannya titiknya itu 0,2. Kita bikin lagi satu lagi. Misalkan x-nya sama dengan 1. Atau jangan 1 deh, yang agak gedean. X-nya misalkan sama dengan 3 gitu ya. 2x plus 3y sama dengan 6. 2 dikali 3 ditambah 3y sama dengan 6. Berarti 2 kali 3 berapa? 6 ya. Ditambah 3y sama dengan 6. Terus 3y-nya itu kan berarti 6 kurang 6. Sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan 0 bagi 3. 0 bagi 3 berapa? 0 ya, bukan tak terdefinisi. Nah, kita punya titik yang kedua yaitu 3,0. Nah, kalau kayak gini, tinggal kita plot aja nih. Dia kan pertama 0,2, yang kedua 3,0. 0,2. Ini kita anggap plus satunya di sini. 2-nya di sini ya. 0,2 di sini. Terus yang berikutnya 3,0. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini 3, ini 0 kan. Di sini 3,0. Ini 3, 2, 1. Terus tinggal kita hubungin deh garisnya. Ya, miring. Kita hubungin, ini kita sesuaiin lagi. Kalau misalkan kalian di buku tulis pakai penggaris ya. Tinggal cocokin aja gitu garisnya. Nah, tapi kan ini baru satu. Misal ada lagi persamaan lain misalkan berapa ya? Ini deh. Warna hitam, di sini persamaannya 3x plus 4y sama dengan 12 gitu. Kita misalnya lagi, misal x-nya itu sama dengan 0. 3 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 12. Berarti kan 4y sama dengan 12 nih. Y-nya sama dengan 12 dibagi 4. Sama dengan berapa tuh? 3. Berarti kita punya titik yang pertama 0,3. Terus kita misalin Y-nya yang sama dengan 0. Ini juga boleh. Ini kita misalin 3x ditambah 4 dikali 0 sama dengan 12. Berarti kan. Terus 3x sama dengan 12. X-nya itu sama dengan 12 bagi 3.
sama dengan 4 gitu misalkan. Berarti kita punya titik yang ini adalah 4,0. 4-nya dari mana? Dari sini. 0-nya dari mana? Dari sini. Ini 0-nya dari mana? Dari sini. Kan kita misalin X sama dengan 0. Terus di sini Y-nya 3 dari sini ya. Gitu. Terus berarti kita punya titik 0,3 sama 4,0. Kita bikin 0,3, ini kan berarti 3 nih di sini. 0,3 di sini. Terus 4,0, 4-nya di sini. Seret, tarik garis dah. Nah, terus bingung dong. Lah, Kak, itu dia nggak berpotongan sama sekali. Eits, kata siapa? Dia pasti berpotongan, guys. Tapi ini kalau misalkan kita panjangin, misalnya ya, kita nggak usah nyari nilainya ya, nilai berpotongannya berapa, karena ini ngulik. Wah, tuh, masih belum lagi. Oh, hampir-hampir. Oke, bisa. Kita nggak boleh menyerah. Oke. Seret. Oke, belum ternyata. Kita garis lagi. Nah, ini dia kira-kira tuh berpotongannya di sini nih. Berapa nilainya? Ya, hitung sendiri. Kalau misalkan metode grafik tuh sebenarnya kelemahannya gitu. Karena kan kita ngegambarnya bidangnya terbatas ya. Sementara kita nggak tahu nih dia berpotongannya di mana. Jadi metode grafik tuh agak kurang disarankan kalau misalkan UTBK. Gitu. Kecuali emang soalnya ditanya grafiknya ya. Nilai grafik itu berapa. Gitu deh. Terus kalau misalkan biar tahu nilai ini berapa, gimana dong Kak? Pakai metode yang lain. Kita kan punya 3 pilihan lain itu ya. Gimana sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Bisa di screenshot aja atau tapi kalau di screenshot tuh langsung dicatat lagi ya, ntar habis selesai ini tuh dicatat. Karena kalau enggak tuh biasanya males gitu. Aku dulu gitu. Ya cuma habis tuh sadar ini penting gitu. Terus ntar susah gitu kan nyarinya. Jadi ya udah akhirnya dicatat. Gitu. Kita lanjut. Kita lanjut ke metode berikutnya. Oh, gede banget guys. Oke, yang berikutnya adalah metode substitusi. Substitusi, kalau kita mau cari tahu arti substitusi itu apa sih? Substitusi itu artinya penggantian, mengganti, itu deh pokoknya. Kalau nggak salah ya, ini kalian cari di KBBI sih, ya biar lebih benar ya. Pokoknya intinya substitusi itu diganti dengan nilai yang lain. Nih, ada langkah-langkah tertulisnya. Nyatakan salah satu persamaan dalam bentuk Y sama dengan AX plus B. Atau X sama dengan CY plus D. Berarti kita awalnya tuh punya persamaan gini ya. X min Y sama dengan min... jelek ya? Ya gitu. Sama dengan min B gitu awalnya. Terus kita punya persamaan itu X... Satu lagi itu X min CY sama dengan D. Misalkan kayak gini. Nah, terus kita ubah. Enaknya dibikin kayak gimana nih? Dibikin Y sama dengan atau dibikin X sama dengan? Intinya tuh kayak gitu. Ini ya, kita boleh pilih yang mana dulu, mau Y sama dengan, mau X sama dengan. Tipsnya, aku kasih tips. Cari yang gampang dibagi. Terus nggak jadi pecahan. Nggak jadi pecahan. Ini tips dari aku. Misalkan kita punya persamaan nilainya gini. 2X plus 3Y, ini mulu ya persamaannya ya, sama dengan 4 gitu. Ya ini ujung-ujungnya jadi pecahan sih. Cuma jadinya tuh nggak seribet kalau misalkan dibikin jadi. Misalkan gini, misal kita punya 2X plus 3Y sama dengan 4. Saran aku, ini diubahnya jadi X. Kenapa kayak gitu? Kalau kita bikin 2X sama dengan 4 min 3Y gitu kan. Nah, ntar nilai X-nya itu sama dengan dibagi 2 semua. 4 bagi 2, 2, dikurang 3/2 Y. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan kalau misalkan kita ngubah jadi Y. 3Y sama dengan 4 dikurang 2X. Berarti Y-nya sama dengan 4/3 dikurang 2/3X. Ribet dong, banyak banyak pecahan-pecahannya gitu. Jadi cari yang paling gampang dan paling nggak ngeberatin dan paling nggak bikin ribet pas lagi nulis. Terus, yang berikutnya, substitusikan Y atau X pada langkah pertama ke persamaan lain. Ya udah, di sini nilai ini, misal ini tuh sama aja kayak persamaan pertama ini ya. Nah, terus nilai si X sama dengan ini dimasukin ke sini. Habis itu, ini buat detailnya nanti kita langsung ke latihan soal aja ya. Maksudnya biar lebih jelas gitu. Yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X sama dengan X1 atau Y sama dengan Y1. Nah, si X1 atau si Y1 ini ntar angka ya maksudnya. Jadi misalkan X sama dengan 2 atau nilai Y-nya itu sama dengan 4 gitu. Nah, dia tuh pasti dapat salah satunya doang. Entah itu nilai X-nya doang atau nilai Y-nya doang. Nggak mungkin langsung dua-duanya. Terus,
substitusikan nilai X sama dengan X1 atau Y sama dengan Y1 tadi, nilai si ini nih contohnya, ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai variabel lain. Jadi ntar dimasukin lagi, terus dapat solusinya itu X1, Y1. Maksud dari semua langkah-langkah ini kayak gimana, kita langsung ke contohnya ini. Dia punya persamaan, katanya persamaan berikut, X min Y sama dengan 3, terus 2X plus 3Y sama dengan 1. Nah, kayaknya yang paling enak kita ubah persamaan itu tuh si persamaan pertama aja nggak sih? Soalnya kalau misalkan persamaan kedua, ntar pecahan dong, entah itu per 2 atau per 3. Oh, yang tadi mau di SS. Boleh. Silakan. Kalau mau di SS. Mangga atuh. Yoi, sama. Kita lanjut ya. Si X min Y sama dengan 3 atau 2X plus 3Y sama dengan 1. Nih, kalau misalkan kita pakai persamaan kedua, ntar kan dia ada per 2-nya gitu kan, kayak jelek gitu. Atau enggak, ada per 3-nya. Jelek. Bukan di situ per 3. Per 3-nya di sini. Jelek gitu, nggak enak dilihatnya. Mending kita pakai yang pertama nih. Ini yang pertama udah jelas banget. Terus, Kak, ini mau diubahnya ke X sama dengan atau Y sama dengan? Terserah teman-teman. Aku pengennya ke X sama dengan aja ya. Jadi kita ubah dulu. X min Y sama dengan 3. Berarti nilai X sama dengan 3 plus Y dong. Ini. Jadi si pertama tadi selesai ya. Nyatakan salah satu persamaan dalam bentuk si X sama dengan kita pengennya. Terus kita baca langkah yang kedua. Substitusikan Y atau X pada langkah pertama ke persamaan yang lain. Berarti nilai X ini kita substitusikan ke persamaan yang lain. Kita masukin ke persamaan yang kedua. Kita bikin 2 dikali 3 plus Y ditambah 3Y sama dengan 1. Terus kita kerjain persamaannya. 2 kali 3 berapa? 6. Ditambah 2 kali Y. 2Y. Ditambah 3Y sama dengan 1. 2Y, kita tulis ulang. 2Y tambah 3Y kan 5Y ya. Sama dengan 1. 5Y sama dengan 1 dikurang 6. 1 kurang 6 berapa? Min 5. Terus nilai Y-nya ini berarti min 5 dibagi 5 sama dengan minus 1. Oke, kita udah dapat nilai Y sama dengan minus 1. Seret. Ya, jelek ya, kotaknya nggak jadi trapesium. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke, langkah itu bahkan udah dapat langkah ketiga juga. Berarti kan selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai, kita dapat tadi nilai Y1-nya. Y sama dengan Y1, yaitu minus 1. Kita baca langkah yang berikutnya. Substitusikan nilai si Y sama dengan Y1 tadi ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Nah, ini teman-teman bebas. Mau masukin dia itu ke persamaan yang pertama ini atau mau dimasukkan ke persamaan yang kedua. Terus gimana sih caranya biar memilih pengennya persamaan 1 aja atau persamaan 2 aja, mana yang lebih cepat? Dilihat angkanya. Angkanya itu lebih gede yang mana. Jadi kita pilih tuh yang terkecil. Berarti seharusnya pilih yang lebih kecil gitu ya. Kita cari. Di sini kan yang nggak perlu ngali-ngaliin banyak tuh persamaan pertama. Ya udah kita masukin lagi aja ke persamaan pertama. Toh nggak haram juga. Jadi kita masukin. Kita tulis ulang persamaan pertamanya X min Y sama dengan 3. Terus X min Y-nya kita ganti minus 1. Jangan lupa dikurungin ya. Minus 1 sama dengan 3. Minus ketemu minus kan jadi plus ya. X plus 1 sama dengan 3. Berarti nilai X sama dengan 3 dikurang 1. 3 kurang 1 berapa guys? 2. Udah deh, kita dapat nilai X-nya sama dengan 2, kita dapat nilai Y-nya sama dengan min 1. Berarti nanti solusi dari persamaan ini adalah 2, minus 1. Jadi, dah teman-teman kalau mau SS, mau catat boleh. Aku tunggu semenit aja ya, sampai 9.17. Kayak banyakan yang SS juga deh kalian. Kalau ada yang mau tanya juga boleh sekalian tanyain aja di kolom chat. Kalau misalkan kecepatan juga bilang ya. Aku kadang nggak sadar gitu loh kalau aku ternyata kecepatan. Jadi bilang aja. Alright, udah 9.17. Kita lanjut ya. Kita lanjut, ini tuh metode yang berikutnya. Berarti metode ketiga. Cepat juga kita udah metode ketiga. Metode ketiga ini namanya metode eliminasi.
Eliminasi itu apa? Eliminasi itu berarti menghapus, menghilangkan. Eliminasi itu menghilangkan. Dia menghilangkan. Ini kata kuncinya sih. Pokoknya persamaannya itu salah satu variabelnya itu nanti ada yang dihilangkan sehingga kita bisa dapat nilai variabel lain. Langkah-langkahnya tuh kayak gimana? Pertama, samakan koefisien X atau Y dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Misalkan kita punya kayak tadi ya, 2X plus 3Y sama dengan 5. Jangan bosan-bosan sama ini. Sama dengan 6 aja deh, sama dengan 6. Terus kita punya lagi nilainya 3X plus 4Y sama dengan 12 gitu. Nah, nanti yang kita kaliin itu terserah mau X yang disamain atau Y-nya disamain. Lagi-lagi kita cari nilainya yang terkecil aja ya. Terus cara nyari apa sih, pakai KPK nggak sih di ini? Aku lupa deh, KPK atau FPB. Pokoknya itu nilai disamain. Misalkan kita samain si X-nya. Berarti 2 sama 3, oh benar, KPK-nya kan 6 ya. 2 sama 3 KPK 6. Berarti 6 dibagi 2 itu ntar si persamaan atas kita kali 3. 6 dibagi 3 itu persamaan bawahnya kita kali 2. Kayak gitu sistem eliminasi itu. Jadi mengalihkan dengan konstanta yang sesuai. Konstanta yang sesuai ini didapat dari oh my god, jeleknya. Dari KPK-nya. KPK-nya itu KPK antara variabel yang mau disamain tadi itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau samain si Y-nya, KPK-nya itu KPK dari 3 sama 4 gitu. Bukan KPK dari si dianya. Ya, nilainya sama lagi ya. Ya pokoknya bukan dari si persamaan yang gini, tapi sama kayak gini gitu. Apa sih gini-gini, tapi kalian ngerti kan ya? Kita lanjut ya. Jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan sehingga diperoleh X sama dengan X1 atau Y sama dengan Y1. Nah, cara nentuin gimana? Kapan sih Kak kalau misalkan dijumlahin, kapan kalau misalkan dikurangin? Kalau dikurangin itu ketika sama-sama di jumlah ya. Sama-sama di jumlah, sama-sama positif nilainya. Kalau misalkan nilainya itu sama-sama nilai keduanya itu bertanda sama, nilai bertanda sama. Kalau misalkan yang ini itu kalau misalkan tandanya beda. Tandanya beda. Nih, kayak ini kan sama-sama positif ya. Ini sama-sama positif. Nanti itu pasti dikurangin, bukan dijumlah. Tapi kalau misalkan 2X min 3Y, terus yang bawahnya itu 3X plus 4Y. Kalau teman-teman mau nyamain si nilai Y-nya, ini tuh nanti pasti ditambah, karena tandanya beda. Tapi kalau misalkan mau nyamain si X-nya, pasti nanti dikurang, karena tandanya sama. Terus, lakukan langkah yang sama untuk variabel lain, berarti langkahnya tadi diulang, terus solusinya adalah X1, Y1. Kayak gimana sih sebenarnya contohnya? Ini boleh di-assess dulu sebelum kita berlanjut ke latihan soal. Sebenarnya latihan soal persamaannya sama sih, cuma kita coba kerjain pakai metode eliminasi gitu. Di modul juga sama deh kalau nggak salah. Oke, kita coba. Persamaannya sama banget kan? X min Y sama dengan 3, terus 2X plus 3Y juga sama dengan 1. Kita baca langkah pertama tadi adalah samakan koefisien X atau Y dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Nah, ini kita mau samain ke berapa nih? Ke 1, 2, atau 3? Terserah. Tapi saran aku jangan nyamain ke 1 ya, karena kalau misalkan nyamain ke X min Y sama dengan 3, jadi kita bikin ini koefisiennya sama-sama 1, ini kan harus dibagi ya, 2/2 oke lah 1, tapi 3/nya juga dibagi 2, jadi kan 3/2, jadi pecahan. Jadi mendingan kita kali aja. Kita samainnya ke si 2 dulu ya guys. Jadi X min Y sama dengan 3, terus 2X plus 3Y sama dengan 1. Yang atas karena kita mau nyamain 2, kita kalian sama 2, kan KPK antara 1 sama 2 itu 2 ya. Terus karena yang bawah tuh koefisien dari si X-nya itu udah 2, jadi ini kita kali 1. Seret. Oke, kita kaliin 2X minus 2Y sama dengan 6. Terus yang bawah adalah 2X plus 3Y sama dengan 1. Nah, ini karena kita tadi nyamain itu si variabel X, kan tujuan dari nyamain itu kita mau menghilangkan si variabel X-nya ini. Gimana nih biar ini kita tutup dulu, ini kita tutup dulu nih, ini nggak usah kita anggap, kayaknya kurang. Nah, ini nggak usah kita anggap dulu nih, ditutup aja dulu, layarnya ditutup, apapun itu terserah ditutup. Kita lihat dulu 2X sama 2X.
tandanya sama. Kalau misalkan tandanya sama, biar dia hilang, kita kurang. Oke, kita kurang. Ini kita hapus lagi. Nah, baru kita selesaiin. Min 2Y dikurang plus 3Y. Kan berarti jadinya min 2Y dikurang sama 3Y. Gini kan bentukannya. Min 2Y dikurang min 3Y berapa? Min 5Y. 6 dikurang 1. 6 kurang 1, 5. Terus Y-nya itu berarti 5 dibagi min 5. 5 dibagi min 5 adalah minus 1. Jadi kita dapat nih nilai Y-nya adalah minus 1. Terus kita baca lagi sih tadi langkah-langkahnya. Udah ya, jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan sehingga diperoleh nilai X1, X sama dengan X1 atau Y sama dengan Y1. Kita dapat tadi Y sama dengan Y1 dengan cara mengurangkan. Terus lakukan langkah yang sama untuk variabel lain. Nah, karena ini tuh metode eliminasi, jadi sekarang kita mau mengeliminasi nilai si Y-nya dong. Oke, kita samain. Kita punya persamaan tadi X min Y sama dengan 3, terus 2X plus 3Y sama dengan 1. Sekarang kita samain nilai variabel Y-nya. Berarti harus KPK antara minus 1 dengan 3 dong. KPK antara 1 sama 3 juga nggak apa-apa sih, yaitu 3. Berarti persamaan yang atas kita kali 3, persamaan yang bawah kita kali 1. 3 dikali X kan berarti 3X ya. 3X dikurang 3Y sama dengan 3 kali 3, 9. Terus yang bawah 2X plus 3Y sama dengan 1. Jadi kali 1 jadi sama aja. Oke. Tujuan pertama kita tadi adalah menghilangkan variabel Y. Oke. Yang ini kita tutup aja dulu. Ini kita tutup. Bentar. Ini kita tutup. Ini kita tutup. Oke. Ternyata si variabel Y ini nilainya angkanya tuh udah sama-sama 3. Tapi dia tandanya beda. Yang satu minus, yang satu plus. Nah, kalau misalkan tanda beda itu kan dia dijumlahkan ya, bukan dikurangkan. Jadilah nilai dia ini dijumlahkan. Oke, kita buka lagi tutupannya tadi. Berarti 3X ditambah 2X itu kan 5X ya. Min 3Y plus 3Y. Oke, udah habis dia. Ini bisa kita coret. Terserah teman-teman mau dicoret juga boleh. 9 tambah 1. Ini sama dengan 10. Berarti nilai X sama dengan 10 dibagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Udah deh, kita dapat nilai X sama dengan 2. Berarti kita bisa dapat solusi. Solusinya adalah X1, Y1. Yaitu 2, minus 1. Oh my God. Ini dia, solusinya 2, minus 1. Sama nggak sama yang tadi metode substitusi? Sama ternyata, 2, minus 1. Gitu deh, berarti benar ya. Jawabannya 2, minus 1. Gitu. Yang mau dicatat, mau SS, mau nanya, boleh. Silakan. Aku tungguin sampai jam 8.27. 8.26 aja. 8.26. Kak, ini nanti recordnya dibagi atau enggak? Dibagi. Kayak biasa ya lewat YouTube. Jadi nanti aku upload dulu. Aku convert dulu, terus aku upload ke YouTube. Nanti linknya di-share di grup Telegram kayak biasa. Atau langsung aja ke YouTube ya si Sandal Ilmu ini. Itu juga ada. Kak, mau SS metode eliminasi? Boleh. Sebentar. Ini. Silakan. Ini metode eliminasi. Apa maksudnya langkah-langkahnya? Oh, yang langkah-langkah. Oke. Nih, silakan. Tapi recordnya nggak bisa langsung malam ini ya, paling besok pagi, besok siang, besok sore, gitu. Karena butuh waktu untuk ngupload dan nge-convert. Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama. Kita lanjut, metode gabungan. Nah, ini metode terakhir dan metode yang paling sering kita pakai dari zaman SD juga diajar. SD nggak belajar gini. Dari zaman SMP, aku ingat banget guruku tuh ngajarinnya dan nyaraninnya pakai metode gabungan ini. Karena paling efisien, paling cepat. Dibanding metode grafik kan kita harus gambar dulu gitu. Terus metode eliminasi,
ngulang langkah yang sama 2 kali. Terus metode substitusi ya sama gitu ya, ngulang langkah yang sama 2 kali. Jadi metode gabungan nih kayak paling oke, OP deh nih. Nah, dia gabungan itu apa sih? Gabungan antara metode eliminasi sama substitusi. Jadi pertama dia itu dieliminasi dulu, terus habis itu disubstitusi. Kan ada langkah-langkah. Langkah-langkah pertama adalah eliminasi salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel pertama. Jadi entah nih kita mau ngeeliminasi variabel X atau ngeeliminasi variabel Y. Terus substitusikan nilai variabel pertama ke salah satu persamaan. Kalau misalkan kita substitusi nilai X, berarti kan ntar kita dapat nilai Y ya. Terus Y-nya ntar dimasukkan ke persamaan. Kayak gitu deh. Detailnya kayak gimana, kita langsung aja dulu ke latihan soal. Selesaikan persamaan berikut dengan metode gabungan. Persamaannya juga masih sama, karena ini tujuannya biar kita buktiin aja nilai dia tuh, cara ini tuh benar atau enggak gitu ya. Pertama adalah katanya eliminasi dulu salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang pertama. Untuk eliminasi variabel, berarti kan kita perlu nyamain dulu nih. Mau dibawa kemana nih? Mau disamain sama-sama 1, sama-sama 2, atau sama-sama 3? Saran aku mendingan ke 2 aja. Kalau 1 nanti jadi pecahan, kalau ketiga, kegedean ngalinya, sebenarnya nggak gede-gede banget juga sih, boleh juga. Tapi aku maunya yang 2 aja. Gitu. Jadi oke, kita tulis ulang biar nggak bingung. X min Y sama dengan 3, 2X plus 3Y sama dengan 1. Kita samain ke sama-sama 2 ya. KPK, berarti kan KPK antara 1 sama 2. Ini nih. Berapa? 2. 2 dibagi 1 adalah dikali 2. 2 dibagi 2 ini kali 1. Oke, kita kaliin 2X min 2Y sama dengan 3. Terus yang bawah, kita kali 1 berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 1. Ini sebenarnya teman-teman bisa nyontek sih yang tadi sih. Kita, apa ini? Kita tutup tadi kan, terus kita lihat. Ternyata tandanya sama. Kalau tandanya sama, berarti itu yang atas bukannya 6 ya, Kak? Yang 3 kali 2. Oh, ya terima kasih. Ya benar. Ini sama dengan 6. Oke, kita lanjut ya. 2X dikurang sama 2X. 0 tuh, nilai dia habis. Terus tinggal min 2Y dikurang sama 3Y. Berarti kan min 5Y ya. Terus 6 dikurang 1 itu 5. Ini kalau misalkan salah, ketahuan yang di sini nih. Oke, terus kita dapat nilai Y-nya sama dengan 5 dibagi min 5, yaitu sama dengan minus 1. Kita dapat nilai Y-nya sama dengan minus 1. Oke, terus kita baca si panduan langkah-langkah ini. Yang berikutnya adalah substitusikan nilai variabel pertama ke salah satu persamaan. Oke, berarti nilai dapat si Y sama dengan min 1 kita substitusiin. Mau ke persamaan yang ini boleh, persamaan yang bawah juga boleh. Lagi-lagi aku bilang, saran aku adalah kita cari persamaan yang paling kecil setelah dikali. Yang paling kecil kan berarti yang atas ya, jadi ya udah kita pakai aja yang atas. Kalau teman-teman suka ngitung, terus angkanya masih yang sederhana gini, terserah sih mau pakai persamaan 2 juga boleh. Tapi tuh kadang tuh ya, di soal UTBK tuh angkanya tuh 7 gitu. Jadi misalkan 2X plus 7Y gitu. Terus nilai Y-nya itu nanti dapat 15 gitu misalkan, kan agak susah ya kalau dimasukinnya ke sini. Jadi biasanya ke persamaan yang lain yang lebih sederhana gitu, lebih kecil angkanya, biar nggak ngabisin waktu. Kita substitusin jadinya ke persamaan yang atas ya. Berarti X dikurang Y sama dengan 3, kita masukin nilai Y-nya, X dikurang min 1 sama dengan 3. Bentar guys, ini tuh ada yang salah nggak sih? Nilai min 2Y bener, tapi kenapa nilai dia nggak 2 ya? Bentar ya, X plus Y sama dengan X plus Y, X plus 1, oh benar, sama dengan 3. Oke, sorry. X-nya sama dengan 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 adalah 2. Nilai X-nya sama dengan 2. Oke deh, terus kita dapat solusinya adalah 2, minus 1. Udah deh, dapat ini. Dah, oh ya by the way, kalau misalkan nulis solusi, karena tuh solusinya berupa titik X, titik Y gitu, jadi dia pakainya kurung biasa itu ya, kurung lengkung gitu. Ya udah dapat solusinya 2, minus 1. Gimana, ada yang mau ditanya nggak? Boleh di SS, boleh di apain dulu. Iya by the way, sambil kalian SS atau nyatet, kan dari tadi tuh ada langkah-langkahnya itu ya. Sebenarnya itu langkah-langkah itu nggak perlu dihafalin. Kayak, aduh metode eliminasi adalah langkah pertama gini-gini nih, metode substitusi langkah pertama gini-gini, itu nggak usah.
saran aku kalian pilih metode mana yang paling asik kalian pakai. Ya biasanya metode gabungan ini sih. Terus ya udah banyak-banyakin latihan soal, banyak-banyakin kerjain soal. Nanti ingat sendiri deh. Pertama diapain ya, terus habis itu diapain ya gitu. Terus juga pas lagi UTBK, pas lagi ngerjain soal PK itu nggak ada kalau ditanya atau enggak urutkan langkah-langkah mengerjakan persamaan menggunakan metode bla 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 gitu. Sampai sejauh ini aku TO dan ngerjain soal-soal yang udah lalu sih nggak pernah ada ya. Nggak tahu, mungkin di zaman kalian agak beda gitu soalnya, tapi seharusnya nggak ada karena UTBK kan nekenin soal gimana nalar kita. Sementara yang tadi tuh hafalan banget, jadi jarang keluar gitu. Udah, yeay, ini selesai. Kalau misalnya selesai, kita berarti kuis gitu. Aku tungguin deh. Ini ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Atau apa gitu kurang jelas atau minta diulang atau apa? Kalau misalkan ada, boleh request ya. Aku tungguin sampai jam 9.35 sambil nunggu sambil joinan quiz kali ya. Quizzes, pakai quizzes biasa. Start a live quiz. Continue. Bentar ya guys, loading. Oh ya, by the way ini soal kuis-kuisnya ini soal aku dapat dari latihan soal waktu aku les, terus juga dari soal-soal di internet, soal apa SBMPTN gitu-gitu. Tapi insya Allah bisa dikerjain kok. Ini aku stop share dulu deh ini. Got it. Stop share. Oke, kita ganti share screen-nya. Basic. Mangga atuh yang mau mangga banget gitu. Ini kalau yang mau joinan bisa bentar ya, linknya aku kirimin. Or share via. Duh, ketutupan lagi. Copy link. Chat. Nah, itu silakan. Nanti ini kita satu nomor terus kita bahas gitu aja kali ya. Nih yang mau join dong guys, jangan sampai nggak join. Atau bisa langsung klik link di chat, udah kekirim kan ya? Atau masukin untuk game code-nya 752262. Ditungguin sampai jam, aduh santai aja deh kita, 9.40 juga boleh. Biar asik aku share sound deh. Share configure sound. Oke. Kok dia nggak ada suaranya gitu sih pas lagi join? Nggak kayak itu Kahoot. Udahlah ya. Silakan yang mau joinan. Iya by the way, kalau tadi yang udah join tapi belum presensi, aku kirim ulang aja ya yang presensinya. Nah itu yang mau sambil nungguin kuis, sambil presensi juga boleh. Jam berapa ya? Jam 9.38 kali ya kita mulai. Jadi kalian kalau mau sambil baca-baca catatannya tadi, sambil lihat SS-nya juga boleh. Jam 8.38 maksudnya. Tapi di samping itu ya yang dibutuhkan ini, Mbak Inova, hai Mbak Inova, hai. Mbak Inova ini akan melepas maskernya dan selama ngobrol kita hari ini tidak akan menggunakan masker. Kenapa? Karena Mbak Inova akan membantu media untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dengan orang-orang luar biasa yang akan hadir di ngobrol kita kali ini. Jadi kita mencoba sebisa mungkin tetap menjaga protokol kesehatan, tapi ini diperlukan untuk menjaga komunikasi
bakal dibantu untuk ngobrol siapanya. Nah, aku mau langsung sehat. Hai Surya. Halo. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Terima kasih karena sudah ngobrol-ngobrol. Mau ngobrol-ngobrol sama Nitya hari ini sama kita semua dari sini. Thank you banget ya. Jauh-jauh dari New York. Ini perbedaan waktunya mudah-mudahan. Sebentar lagi guys, semenit lagi. Kalau misalkan ternyata mau ikutan terus masih loading, lemot gitu HP-nya atau laptopnya, bilang aja ya, ntar ditungguin diperpanjang waktunya, nggak apa-apa. Karena postingan-postingan Surya benar-benar membuat dia merasa oke. Kita harus membahas banyak hal kayaknya ya. Dia nggak mau menjadi audis, dia nggak mau menjadi orang-orang yang tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan saudara-saudara kita. Kan masih loading. Oke. Kita tungguin ya, kita tungguin. Sampai 8:39 boleh. Oke, udah 8:39, aku mulai ya. Oh, oke. Untung loh kamu, keren banget kamu bisa langsung join. Oke, start ya. Ini soalnya insya Allah bisa dipindah kok. Iya, lagi error. Maaf banget ya, maaf banget. Tapi kamu coba sampai kerjaan aja. Ini nggak join dari sini jadinya. Nih, hasil pengurangan 3x plus y per 3 dari y min 2x per 2 adalah dari. Jadi tuh pernah masuk pas soal UTBK tahun berapa gitu. Bukan UTBK sebelumnya. Nah kan itu jadi waktu 2 menit by the way. Oke, waktunya habis. Ini jawabannya adalah, kita lihat leaderboard dulu. Jeng jeng. Seriusan ini cuma satu yang jawab benar. Oke. Aku paham sih kenapa kenapa terkecoh. Mungkin kalian pada terkecoh ya. Jadi gini guys, kita bahas. Aku annotate. Hasil pengurangan bla bla dari bla bla adalah. Nah kalau misalkan di sini tuh kata kuncinya sebenarnya ada di dari ini. Kalau soal kayak gini, ada yang namanya dari, ada yang namanya oleh gitu. Nah kalau dari, misalkan gini, kita punya persamaan ini A gitu ya, terus ini B. Nah kalau dari itu adalah jadinya si persamaan B dikurang sama persamaan A.
Sementara kalau misalkan oleh, itu persamaan A dikurang sama persamaan B. Karena ini pakai dari, jadi yang belakang dulu nih, yang belakang dikurang sama yang si depan. Jadi gini tulisannya, Y min 2X per 2 dikurang sama 3X plus Y per 3 gitu. Seret. Ini kita samain penyebutnya berarti kan 6 ya. 6 dibagi 2, 3. Berarti ini 3Y dikurang 2 kali 3, 6. 6X. Dikurang lagi. Salah klik jawaban. Dikurang lagi sama, nah jangan lupa nih ini dikurungin ya, dikurungin. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 3 itu kan 6. Di 6X, maaf. 6X ditambah sama 2Y gitu kan. Oke, terus kita buka dulu kurungnya. 3Y dikurang 6X, dikurang 6X, dikurang 2Y per 6. Ini ganggu banget deh ya, tulisan Arlene juganya ya. Maaf ya. Sama dengan, kita samain. Kita cari maksudnya mana nih penyebut-penyebut, salah. Variabel-variabel yang sama. Ini sama-sama X. Karena di sini tuh modelannya X duluan. Di sini X, 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 X. Jadi kita bikinnya X duluan ya. Berarti di sini min 12X, 3Y dikurang sama 2Y. Berarti kan plus Y ya? Per 6. Jadilah jawabannya yang C. By the way, ini nanti pembahasannya ada yang versi lebih rapinya gitu kok. Tapi masih tetap tulis tangan gitu. Jadi ntar aku share. Ini ada yang ngechat ternyata guys. Oh my god. Kak mau SS dulu ya sebentar, boleh. Silakan. Udah di SS. Kita clear annotate. Clear. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Soal nomor 2. Next question. Nah, itu. Iya, masih ada satunya. Ini 2 maksudnya ya. Harga 2 pensil 5.000 dan harga 1 buku Rp. Terus nanti mau beli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya itu berapa rupiah? Itu soal UN modelan kayak gitu. Nah, sekarang udah nggak ada UN, cuma karena kita lihat. Apa dulu ya? Oke, silakan. Aku kasih clue kali ya. Ini kalian aja variabelnya. Jadi buku variabel apa, pensil variabel apa. Yuk, baru 4 yuk, jawab yuk. Udah 35 menit, 35 detik lagi. Oke, time's up. Waktu habis, kita lihat. Ini leaderboard dulu nggak sih? Waktu cepet banget kamu rasanya gitu. Oke, by the way itu aku set 2 menit, karena biasanya tuh kalau kalian ngerjain UTBK ya, itu emang per soal 2 menit waktunya. Aku lupa deh, dulu tuh berapa soal ya PK? 15 soal, kalau nggak salah, tapi waktu totalnya itu nggak 30 menit, nggak? 20 menit apa 25 menit gitu. Jadi emang seharusnya ngerjainnya 2 menit kurang gitu. Jadi ini kan kayak, kita UTBK gitu ceritanya. kita lihat ini aja pembahasannya. Ya at least ada 5 orang yang bener, nggak apa-apa lah ya. Ini aku enable annotate dulu. Aku annotate dari sini. Kita tahu katanya harga 2 pensil. Oke, kita misalin dulu deh. Misal pensil itu kan depannya P, jadi kita misalin dia P. Terus harganya kita 5.000, 2 pensil. Berarti 2P sama dengan 5.000. Terus harga 1 buku itu Rp. Oke, B itu sama dengan Rp.
Ini B tuh buku ya, terus nilainya adalah rupiah. By the way, di sini tuh sebenarnya ada 3 variabel, nggak cuma 2. Variabel kan ada P, ada B, sama A. Tapi kenapa dimasukkan ke sistem persamaan linear 2 variabel? Karena pokoknya itu sebenarnya adalah cuma si pensil sama si buku, alias 2 variabel doang, P sama B. Terus ini juga kalau di soal, apa sih, kan ada yang orang bikin buku UTBK kayak gitu ya, itu dimasukinnya tuh masih ke bab SPLDC. Oh, ya ampun. Oke, makasih. Nah, terus kata itu gini, Randy beli 5 buku dan 4 pensil. Oke, Randy belinya 5 buku ditambah 10 pensil. Maksudnya aku tuh ngomong apa sih? 10 pensil. Terus jika ia membayar 100.000, katanya dia bayarnya 100.000. Wah, orang kaya nih, duitnya 100.000-an. Maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah berapa? Pertama, kita harus tahu dulu dong nilai si buku berapa, si pensil berapa. Maksudnya total harganya berapa ya? Kita bisa tahu dari nilai si pensil dulu nih misalkan. Kan katanya 2 pensil 5.000. Berarti 1 pensilnya berapa guys? 1 pensilnya itu 5.000 bagi 2 dong. Bagi 2. Berapa tuh? 2.500. Yuk, di sini aja ya, 2.500. Berarti terus nilai 1 buku adalah A. Tinggal kita masukin deh, kita substitusi namanya. Karena 5 buku adalah A, kita masukin 5A ditambah sama 10P. 1P-nya itu adalah 2.500. Berarti kita kali 2.500. Totalnya berapa? Berarti totalnya ada 5A ditambah 2.500 kali 10 adalah 25.000 ya. Tambah 25.000. Terus yang ditanya apa? Ditanya adalah kembalian. Kalau dia bayar 100.000 kan kembalian itu kembali sama aja kayak dia bayarnya tuh berapa dikurang sama harga totalnya kan. Harga total. Nah, oke, dia bayar katanya pakai uang 100 ribuan. 100 ribu. Harga totalnya ini 5A plus 25.000. Berarti kita kurungin, jangan lupa. Pokoknya tiap ada kurang-kurang, kita pakai kurung. Tiap ada kurang, pakai kurung. Keren juga. Gitu, biar nggak sampai salah ya. Ditambah sama 25.000. Oke, 100.000 dikurang, berarti kan ini kalau kita jabarin ya, 100.000 dikurang 5A dikurang 25.000 kan. Terus kita kurangin yang bisa dikurangin. 100.000 dikurang 25.000, berapa? 75.000. 75.000 dikurang 5A, makanya jawabannya yang E atau yang terakhir. Gitu deh. Bingung? Enggak lah ya. Yang mau SS dulu boleh. Silakan. By the way, kalian tuh rata-rata Saintek, Soshum, atau apa sih? Bisa jawab aja di chat, nggak apa-apa. Kalau udah di SS, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini aku clear. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Next question. Oke. Nih, kita full question view. Silakan, aku mau ambil makan dulu ya. Ini makanan aku disemutin, aku mau mengamankan dulu.
Oke, waktunya habis ya. Yeay, ada yang naik. Pada naik. Kita. Terus 4 orang ya benar. Oke, nggak apa-apa. Ini gimana sih sebenarnya? Kok di aku nggak berubah? Oke, ini tuh gimana sih sebenarnya cara mengerjakannya? Mungkin, ini tuh modelan soal UTBK deh yang kayak gini nih. Katanya itu sebuah garis melalui titik pusat bidang X, Y, terus tegak lurus. Oke, kalau misalkan ada yang namanya tegak lurus, ya nggak kayak noted guys. Kalau ada yang namanya tegak lurus, otak kita, kepala kita tuh harus sudah ngeh gitu loh. Oke, ini pasti ntar ada hubungannya dengan yang namanya gradien. Terhadap X plus 2Y sama dengan 5. Jika titik bla bla dan bla bla terletak pada garis tersebut, maka nilai X plus Y-nya itu sama dengan berapa? Oke, karena katanya itu tuh tegak lurus, berarti kita awalnya tuh cari gradiennya aja dulu. Itu tuh udah paling aman deh. Cari gradien dari si persamaan ini nih, X plus 2Y sama dengan 5. Berarti kan M-nya itu sama dengan min A per B ya. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya itu 2. Ini tuh by the way kalau disamain jadinya AX plus BY sama dengan C gitu. Nah, terus gradiennya itu min A per B. Nah, kita dapat gradien garis pertama itu sama dengan setengah minus setengah. Nah, terus katanya itu tegak lurus. Berarti kita punya gradien si nilai satunya atau garis satunya itu tuh adalah ya, kalau tegak lurus itu kan M1 dikali sama M2 itu nilainya minus 1 ya. Ini anggaplah M1. M1-nya minus setengah dikali sama M2 sama dengan minus 1. Berarti nilai M2-nya itu minus 1 dibagi sama minus setengah, sama dengan 2. Oke, kita punya gradien garis keduanya itu 2. Nah, garis kedua, kita cari deh persamaannya kayak gimana. Katanya, coba kita baca ulang. Sebuah garis melalui titik pusat, bidang X, Y. Oke, titik pusat itu kan titik 0,0 kan maksudnya. Dan tegak lurus terhadap garis sesuatu itu. Oke, terus kita bisa cari persamaan garis. Kalau misalkan teman-teman ingat, persamaan garis yang diketahui satu titik dan satu gradien, itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nilai Y1 sama X1 berapa? 0,0. Terus nilai M-nya itu berapa? Ini kita udah dapat. Jadi kita bikin aja ya, Y dikurang 0 sama dengan nilai M-nya 2 dikali X dikurang 0. Berarti Y sama dengan 2X. Udah, Y sama dengan 2X gitu. Nah, terus kita apain lagi sih nilai dia? Nah, nilai si Y sama dengan 2X, kita bisa samain sama si ini nih, kita coba si titik 3, Y dan juga X,8. Karena katanya titik 3, Y dan juga X,8 itu terletak pada garis tersebut, pada garis yang ini nih, yang Y sama dengan 2X. Nah, terus kita coba ya, karena nilai yang pertama nih, 3, Y. 3, Y kita masukin, berarti kan ini nilai X-nya nih. Y sama dengan 2 dikali 3, berarti Y-nya sama dengan 6. Terus titik yang kedua adalah X,8. Kita masukin ke garis Y sama dengan 2X. 8 itu kan nilai Y-nya, berarti 8 sama dengan 2X. X-nya itu sama dengan 8 per 2, sama dengan 4. Berarti kita dapat nilai X-nya sama dengan 4, nilai Y-nya sama dengan 6. Ditanya X plus Y sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jawabannya yang D gitu. Silakan yang mau di SS. Kalau nggak di SS juga ntar aku kirimin kok pembahasannya, tenang aja. Insya Allah lebih rapi, tulisannya nggak kayak gini nih acak-acakan. Kita lanjut ya. Aku clear annotate dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal keempat nggak sih? Nah, itu. Trio menjual 2 saham yang dimiliki. Saham pertama dijual dengan keadaan untung 10%, sedangkan saham kedua rugi 100%. Rugi 10%, rugi 100%, bangkrut lah ya orang ya. Dari penjualan kedua saham, dia mendapat keuntungan 5%. Nah, terus jika pendapatan dari penjualan kedua sahamnya itu adalah 20 juta, maka nilai mula-mula di atas saham ini. Ini by the way nggak ada hubungannya dengan nilai saham sekarang berapa gitu, nggak ada ya. Saran aku, kalian pahami kalau misalkan untung itu kan berarti dia 100% plus berapa. Terus kalau rugi itu berarti 100% dikurang berapa. Ini ntar penjelasannya nggak aku annotate ya. Aku pembahasan yang udah dibuat aja. Sama guys, biar kalian nggak kemalaman juga ini nih pokoknya.
Ya, 5 detik lagi. Jeng, waktunya habis. Kita lihat, cuma 12 yang ngejawab. Oh, ada yang benar, nggak apa-apa. Ada 5 orang yang benar. Wah, keren, keren, keren. Oke, ini pembahasannya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kita share screen. Nah, gini. Udah kelihatan kan ya? Udah dong. Nah, Trio menjual 2 saham yang dimiliki. Terus, ini by the way, ntar bentukan pembahasan di ini kayak gini ya. Terus saham pertama tuh dijual dengan keadaan untung 10%. Terus saham kedua rugi 10%. Kita anggaplah saham pertama itu variabel X ya. Terus saham kedua variabel Y. Ini tuh garis ini aku kelihatan nggak sih? Enggak ya? Oh, kursor aku kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, guys? Spotlight. Spotlight. Nggak bisa. Oke, deny. Oh, kelihatan Kak. Oke, nggak apa-apa. Pakai kursor aja ya. Terus, karena dia bilang katanya saham pertama itu untung 10%, berarti X kan untung 10%. Nah, kalau untung tuh gimana sih? Berarti dia bisa dapetin nilai yang lebih daripada nilai pertama. Berarti ditambah 100% X ditambah sama 10% X. Sama dengan 100 tambah 10 kan 110 nih. 110% X. Nah, kenapa jadi nilai 1,1? Karena 100... Oke, aku annotate dari sini. Rebek banget sih, Lin. Ya, udahlah ya. Nah, dari sini nih. Karena kan 110% itu maksudnya adalah 110 dibagi 100 kan. Ini kita coret-coret jadi 11 dibagi 10. 11 bagi 10 itu 1,1. Makanya nilainya itu bisa 1,1x. Gitu. Nah, terus si Y katanya rugi alias saham kedua tuh katanya rugi 10%. Karena rugi kan berarti dikurang ya. 100% Y dikurang sama 10% Y. Berarti 90% Y. 90% itu 0,9. Nah, kalau misalkan dia ngejual keduanya, katanya, bukan misalkan, karena dia ngejual keduanya, terus katanya dia dapat pendapatan yang untung 5%. Karena untung 5% dari total pendapatan, dari total penjualan, berarti dia itu ditambahin sama 5% dari X plus Y dong. Karena kan ini nilai 2 sahamnya nih, si X plus Y ini. Jadi, di sini kalau misalkan, salah. Di sini kalau misalkan mau dijabarin itu adalah 100% ditambah sama 5% dikali sama X plus Y. Gini guys, X plus Y itu nilai saham dua-duanya, saham 1 dan 2 yang nilai jual aslinya gitu. Terus yang ini tuh katanya dari total ya. Jadilah 105% dikali sama X plus Y gitu. 105% ini kan 1,05 dikali X plus Y. Terus ini kita sama denganin sih 1,1 ditambah 0,9. Kenapa? 1,1x itu kan nilai jual si X-nya nih. Terus 0,9 itu kan nilai jual si Y-nya gitu. Jadi dia tuh bisa disamain. Karena gini loh, kalau misalkan di total langsung, dia katanya untung 5%. Oke, kita dapat persamaan yang ini. Tapi kalau misalkan dia dijual terpisah banget gitu. Persamaannya itu jadinya 1,1x ini ditambah sama 0,9 ini. Terus katanya diketahui juga pendapatan total itu 21 juta. Nah, gimana nih kalau kita bikin sistem persamaannya? Jadilah begini, tadi ya 1,05 dikali X plus Y sama dengan 21 juta. Karena total pendapatan dia 21 juta. Terus kita punya persamaan kedua, yaitu X plus Y sama dengan 20 juta. Ini dapatnya dari mana sih? Dapatnya itu dari... dari ini guys. Kalau misalkan ini kita samain, kita coret. Jadilah gini deh. Gini deh. 1,05 kita bagi sama 21. Itu tuh nanti dapatlah si 20 juta ini. Salah. Gimana sih? Aku ngomong apa sih? Gini. Kita iris. Kalau 1,21 juta dibagi sama 1,05, dia tuh bisa dapat nilainya adalah 20 juta ini. Jadi X plus Y sama dengan 20 juta. Terus katanya pendapatan itu 21 juta. Kita pakai persamaan yang ini ya. Yang ini sama dengan si 21 juta ini. Terus kita punya dua persamaan kalau disatuin ini. X plus Y-nya sama dengan 20 juta. 1,1X ditambah 0,9Y sama dengan 21 juta. Terus kita kita kaliin biar dapat variabel yang sesuai, kita eliminasi. Oh, gini, aku kasih saran kalau misalkan teman-teman pusing sama si koma-komaan, ini dikali 10 juga boleh. Jadi ntar 11X ditambah 9Y, itu juga boleh. Jadi ya udah deh, kita jumlahin, kita dapat 0,2Y sama dengan 1 juta. Terus dapat nilai Y-nya itu
adalah 5 juta. Terus masih ada tulisannya lagi, katanya substitusi nilai ketiga yang sini ke persamaan yang pertama. Ya udah kita substitusi deh. Jadi X plus 5 juta sama dengan 20 juta. Jadi X sama dengan 15 juta. Udah deh dapet jawaban yang A. Terus gini, aku mau kasih tips. Kalau misalkan kan dari sini nih, dari persamaan yang ini nih kita udah tahu nih nilai X plus Y itu sama dengan 20 juta. Berarti nilai jual saham pertama sama saham kedua itu 20 juta. Ini tuh udah bisa jadi clue banget. Clue-nya dari mana? Kita bisa eliminasi jawaban. Kita pilih jawaban yang kalau misalkan X ditambah Y itu jadi 20 juta. 15 tambah 5 itu kan 20. 13 tambah 5 cuma 18. Berarti yang B itu udah pasti salah. 12 tambah 6 itu juga 18. Yang B juga salah. 12 tambah 8 ini 20. Terus yang E 11 tambah 9 itu juga 20. Jadi kita tuh bisa curiga jawabannya itu antara A, D, atau E. Gitu deh. Ini juga salah satu teknik eliminasi di UTBK yang bisa guna banget tuh buat mengurangi kemungkinan kalian salah gitu. Gitu deh. Kita lanjut ke soal terakhir. Karena udah jam 9 lebih juga. Sih. Nah, itu deh. Jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi 4X min 5Y sama dengan A, dan 8X plus 5Y sama dengan 34, serta X plus A adalah bilangan prima antara 2 maka X plus Y adalah. Ini aku kasih clue. Yang pertama, kita kayak biasa ya, kita salah. Iya ya guys, kelihatan enggak? Oke, kita eliminasi dulu. Habis itu nanti dapat kesamaan, dapat nilai, terus tersubstitusi, kita pakai 2 kali. Bilangan prima antara 2 sama 6 itu kan berarti ada berapa? Antara 2 sama 6 berarti 2-nya nggak masuk ya? Antara 3 atau 5. Udah deh, cari, dapat nilainya. Aku lihatnya dari aja. Ya benar guys, pertama dieliminasi dulu, habis itu kita pakai 2 kemungkinan, dapat nilai A, dapat nilai X, dapat nilai Y, dapat jawabannya. Yuk, 12 detik lagi. Jangan sampai nggak jawab. Satu, ya habis. Oh, terus ini nih, mumpung masih buka. Ya udah deh, ntar aja deh. Oh gini, kalau di UTBK ya, kan lebih banyak itu ditanya nilai X min Y, atau nilai X plus Y, atau nilai 2X min 3Y. Kayak gitu, dia jarang banget ditanya nilai X-nya berapa, atau nilai Y-nya berapa. Kenapa? Biar nggak bisa dimasukin jawabannya. Gitu. Oke, pembahasannya kayak gimana? Ini yang tadi udah ke-spill dikit ya. Karena aku bilang, pertama tuh dieliminasi dulu. Jadi kita dapat nih 4X min 5Y itu persamaan pertama sama dengan A, terus 8X plus 5Y sama dengan 34 itu persamaan kedua. Kita eliminasi, kita buang nilai Y-nya, berarti kita dapat 12X sama dengan A plus, oke motor kencang banget. Oke, A plus 34. Terus kita dapat nilai X-nya itu sama dengan A plus 34 per 12. Ini kenapa aku biarin pecahan, karena kalau misalkan nggak dibikin pecahan, nanti nggak bisa ketemu nilainya berapa. Jadi ya udah mau nggak mau suka nggak suka kita bikin pecahan ya. Terus katanya nilai serta nilai X plus A itu adalah bilangan prima antara 2 dan 6. Bilangan prima antara 2 dan 6 kan ada 2 ya, yaitu nilainya 3 sama 5. Terus kita misalin nilai X plus A itu sama dengan 3. Oke, kita misalin ini, X plus A sama dengan 3. Terus kita masukin nilai X-nya. X-nya tadi kan A plus 34 per 12 nih. A plus 34 per 12 ditambah sama A sama dengan 3. Terus ini tinggal kita kali silang. 12-nya kita kali ke sini. Enggak, semuanya dikali sama 12 gitu. A plus 34 ditambah sama, ini kan dikali 12 nih. Maka ditambah sama 12A sama dengan 12 kali 3, 36.
A tambah 12A itu 13A. Sama dengan 36 dikurang 34. Sama dengan 2. Terus nilai A-nya itu sama dengan 2/13. Kayak gitu katanya. Nah, terus kita coba kalau misalkan nilai X plus A-nya itu sama dengan 5. Karena kemungkinannya 3 atau 5. Kita coba kalau X plus A-nya sama dengan 5, kita masukin nilai X-nya A plus 34/12, ditambah sama A sama dengan 5. Kita kaliin semua nilainya sama 12, sama kayak tadi. Berarti kan A plus 34 sama ditambah sama 12A nih. Sama dengan 60, karena 12 kali 5 tuh 60. Terus A tambah 12A itu kan 13A. Ya udah deh. 13A sama dengan 60 dikurang 34. 60 kurang 34 itu 26. Insya Allah nggak salah ngitung. Terus 26 dibagi 13 itu sama dengan 2. Nah, kalau teman-teman baca banget nih, katanya itu jika nilai X dan Y bilangan bulat positif. Nah, nilai X dan Y itu bilangan bulat positif. Kalau misalkan kita pakai A-nya itu 2/13, nanti nilai dia tuh bahkan pecahan kan, pas lagi dimasukin ke sini. Makanya kita pakai nilai A-nya itu yang sama dengan 2. Ya udah deh, kita masukin X plus A sama dengan 2. A-nya dimasukin sama dengan 2, jadi X plus 2 sama dengan 5, X sama dengan 3. Terus kita coba masukin ke persamaan lain, yaitu 4X min 5Y sama dengan A. Kita masukin ya. 4X min 5Y sama dengan A. Terus 4 dikali X-nya itu dapat nilainya tadi 3. 4 dikali 3 dikurang 5Y sama dengan A-nya itu 2. 4 kali 3, 12. Terus ini dipindah ruas by the way. Kalau misalkan bingung, aku coba jabarin ya. Aku coba jabarin jadinya kayak gini nih. Di sini, ini 12 dikurang 5Y sama dengan 2. Terus, ini kita pindah ruas, 12 dikurang 5Y min 2 sama dengan 0. 5Y-nya kita pindah ke kanan. Ya, oke. Berarti 12 dikurang 2 sama dengan min 5Y kita pindah ke kanan, jadinya kan plus ya, jadinya 5Y. Terus 12 dikurang 2 itu 10 sama dengan 5Y. Ya udah Y-nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Gede banget ya tulisannya ya. Ya udahlah. Gitu dapat ya nilai Y-nya sama dengan 2. Terus apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak sobat. Ditanya adalah X dikurang Y. Jadilah X dikurang Y, X-nya itu tadi 3, dikurang sama nilainya 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Gitu. Udah deh gitu. Paling nanti pembahasan dari nomor 1 sampai 5 sama PPT yang tadi udah dicoret-coret aku share di grup Telegram aja ya. Kalau yang ini hasil apa sih coret-coretnya bisa aku share sekarang, tapi kalau misalkan recordnya baru bisa aku share nanti gitu. Ya udah berhubung udah jam 9 lebih 10 juga, teman-teman bisa istirahat aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Aku stop record nih.